Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tafsir surah At-Taubah ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang beriman qatilu perangilah alladzina yalunakum minal kuffar orang-orang yang ada di sekitar kalian dari orang-orang kafir. Ayat ini maksudnya memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir, yang mana orang kafir ini memusuhi kita. Kalau dalam bahasa para ulama ini disebut kafir harbi, kafir yang memusuhi umat Islam, yang tidak bisa menjaga kerukunan di tengah-tengah umat Islam, ya, sukanya membuat kerusuhan, maka wajib kita perangi. Wal yajidu fikum ghilzah, ya, dan hendaklah mereka mendapatkan intimidasi, ya. Jadi kalau orang kafir itu memusuhi kita, ya kita musuhi mereka. Mereka mengintimidasi kita, kita intimidasi mereka. Artinya jadilah kita orang-orang yang tegas di hadapan orang-orang kafir. Tapi kafir harbi. Kalau seperti di Indonesia, terutama di RW 2, ya, ini luar biasa kerukunannya. Kalau orang kafir itu bisa berdampingan dengan kita, itu namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu dari bahasa zimmun, itu tanggungan. Ya, kita bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian terhadap mereka. Kita bertanggung jawab bahwa mereka aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan kita. Itu loh Pak, hebatnya Islam dan kaum muslimin itu. Mereka yang minoritas, ya, di mana kita mayoritas, ternyata bisa hidup di tengah-tengah kita dalam keadaan aman dan nyaman. Bahkan nuwun sewu, sampai ibadah-ibadah mereka, tempat-tempat suci mereka tidak jarang ditungguin, ya kan, oleh pemuda-pemuda muslim. Ada GP Ansor, ada Banser, ya, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa orang Islam ini benar-benar menjaga perdamaian dan kedamaian di tengah-tengah orang-orang kafir. Jadi mereka itu agama apapun mereka hidup di tengah-tengah kaum mukminin, insya Allah aman. Jadi namanya mukmin itu orang yang mengamankan, amanah yu'minu. Jadi tidak sekedar keyakinan, tapi mengandung keamanan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan makanya di dalam Al-Quran, di surah yang lain itu Bapak Ibu, Allah menegaskan, ya kan? Jadi orang beriman itu ya harus benar-benar asyidda al-kuffar ruhama'u bainahum. Jadi orang iman itu terhadap orang kafir yang harbi, yang memusuhi kita, itu harus tegas, ya, tegas. Boleh keras juga kalau memang mereka keras kepada kita. Yang penting irhama'u bainahum, kita sesama muslim mengedepankan kasih sayang. Seperti itu. Asalkan jangan dibalik. Justru dengan orang kafir kita bersahabat, dengan sesama muslim malah bermusuhan. Sekarang ini lagi heboh-hebohnya sebagian para habaib dipermasalahkan kehabibannya. Untung nama saya bukan Habib, nama saya Khazin. Ya. Jadi kadang-kadang ngapunten senggolan-senggolan sedikit, ya, ini menimbulkan sensitivitas,
yang sering tidak seharusnya menjadikan sumber permasalahan dalam kemasyarakatan. Ngaten Bapak Ibu, dan hati-hati, sekali lagi hati-hati, karena ini musim-musim politik itu hati-hati ya, bisa-bisa gampang terusik ya, masalah sedikit jadi panik. Nah ini hati-hati sekali ya. Maka di sini di ayat 100 di akhir ayat itu wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama dengan orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang bisa memposisikan dirinya kapan dia harus tegas, kapan dia harus keras, dan di tengah-tengah siapa dengan siapa mereka harus berlemah lembut, berkasih sayang. Ngaten. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Jadi orang-orang kafir itu, apalagi orang munafik, ini ayat ini diturunkan kepada orang munafik. Jadi orang munafik itu meragukan terhadap ayat Al-Quran. Ya, ada ya Pak ya, seorang syekh yang meragukan ayat Al-Quran. Nggak usah tak sebutkan, lo nggak ada, aku kena Bennett apa namanya Fit. Ya, jadi sampai TikTok saya sekarang kena peringatan tidak boleh live streaming selama berapa hari. Ya, jadi seperti itu Pak, sensitif sekarang ini. Ya, padahal memang realita. Loh, seorang syekh kok meragukan Al-Quran itu loh. Pondoknya namanya juga pondok, nama Islam, nama Arab. Ini bayangkan, ini kan merusak citra Islam. Nah, di sini di ayat 124 ini Allah menegaskan wa idza ma unzilat. Kok umpama kadang-kadang turun ayat suratun dan juga atau surat ya, faminhum, di antara orang munafik itu bilang begini, mayyaqulu ayyukum zadatu hadhihi mana. Wis masuk turun ayat-ayat Al-Quran, ayo deloken. Sapa sih di antara mereka orang-orang beriman yang bertambah imannya dari Al-Quran? Artinya mereka meragukan. Padahal di dalam surah Al-Anfal ya Pak ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Idealnya orang beriman itu ketika dibacakan ayat Al-Quran mereka bertambah imannya. Nah ini diragukan oleh orang munafik. Kalau ada orang yang meragukan bahwa ayat Al-Quran bisa menjamin kedamaian, rahmat, kasih sayang, obat hati bagi orang beriman, itulah tanda orang munafik. Jadi Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kan gitu. Ingsun kami Allah turunkan Al-Quran itu menjadi obat, menjadi rahmat, dan begitu. Tentu bagi orang-orang beriman. Maka di sini fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Nah, oleh karena itu terserah orang munafik mau bilang apa. Ya, bahkan orang musyrik, orang kafir sebenci apapun kepada Al-Quran, maka panjenengan orang beriman hendaknya bertambah imannya. Dengan tambah imannya semakin bahagia kehidupan kita. Mendapat kabar gembira, menyenangkan. Maca Al-Quran itu enak gitu. Ya Allah, ini Faiz ini 1 kali 24 jam itu live Masjidil Haram. Kadang di HP, kadang ya udah sambil tidur itu enak sekali. Daripada jenengan susah tidur, nyetel suara kiri, ya jangan nanti pas mimpi goyang dombret sampai palapa susah nanti ya. Belum dengan Al-Quran. Maka di sini sebaliknya ya, orang yang beriman itu kan bertambah imannya, bergembira hidupnya, bahagia hidupnya. Sebaliknya wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sebaliknya orang munafik itu semakin diberi ayat itu semakin loro atine, Pak. Ya, semakin menambah gelapnya kehidupan mereka. Menambah rasa sakitnya hati mereka. Sehingga sampai mereka mati dalam keadaan kafir karena ingkar kepada ayat-ayat Gusti Allah.
Nih, makanya di ayat yang saya bacakan tadi ya, itu di surat apa itu ya? Masya Allah, itu kan di situ disebutkan di Ali surah 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi ayat Al-Quran itu semakin bertambah dibacakan terus terhadap orang-orang munafik, orang-orang zalim itu, justru mereka semakin sumpah, mereka semakin sempit dadanya karena tidak bisa menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bulan jenengan orang-orang beriman, insya Allah bisa menenangkan hati kita dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai obat tondo hati, iku limo sak warnane, kaping pisan maca Quran sak maknane, diwaca alon-alon, tartil yang baik sesuai tajwid, direnungkan, lalu kemudian diresapi, insya Allah menjadi obat hati. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada kita pegang-pegang yang lain, lebih baik pegangan Al-Quran ya. Kalau kita berpedoman kepada yang lain ya, waktu kita habis untuk tiktokan ya, untuk medsosan ya, Alvin ya, enggak bahaya tak? Ya, itu lebih baik kita mencari rahmat Allah dengan Al-Quran, insya Allah bahagia dunia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Ya Allah, ampuni kami, terimalah taubat kami, terimalah amal-amal ibadah kami, ampuni juga kedua orang tua kami, anggota keluarga kami, suami atau istri kami, putra-putri kami, baik yang masih bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, mereka yang sudah mendahului kami, lipat gandakan amal kebaikan mereka. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, jadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surga-Mu. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami senantiasa mendapat hidayah-Mu dengan Al-Quran, obati hati kami dengan lantunan gema wahyu ilahi Al-Quran, dan jadikan Al-Quran menjadi pedoman dalam hidup kami sehingga bisa menjamin kehidupan yang bahagia dunia sampai akhirat nanti. Ya Allah, cukupi kami dengan rezeki yang halal barokah untuk bekal ibadah istiqomah berziarah ke Makkah Madinah. Ya Allah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.